Tapi dari situasi bangsa yang seperti ini, yang Mbah Gatot khawatirkan sebenarnya apa? Ya kita akan tenggelamnya jaya terus sebelum kiamat. Gitu. Gak apa-apa kalau kita berpegang kepada satu pandangan, kita ini bangsa yang besar, jatuh. Apa ya? Seolah-olah namanya aja kita ini kan harusnya bahasa Indonesia ini kan heterogen, agama kan bermacam-macam ya. Iya. Tapi kadang ada satu keluarga yang agamanya ada yang Muslim, ada yang Katolik, gitu aja sudah dianggap sebagai sesuatu yang suka karu-karuan. Iya. Nah, itu gimana menyikapi hal seperti itu supaya generasi muda kita itu nanti benar-benar bisa melihat hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi secara objektif dan rasional tapi berdasar. Nah, ini saya katakan tadi menghadapi tembok raksasa itu. Gitu ya. Iya. Tapi ya bisa diperhatikan sedikit bisa. Tapi tidak perlu menyinggung itu. Nggih, Ya, paham. tetap dasarnya itu kebinekaan tunggal ikaan. Juga bukan kebinekaan tunggal ikaan. Itu jadi satu paket, tidak bisa terpisah. Ya, cuma gini aja sederhana, tapi tidak menyinggung siapa ya. Jadi mohon maaf saya tidak. Kita ini mempunyai sistem struktur dan mekanisme jasadnya sama, dari bahan yang sama, bahan tanah, udara, angin, ya api dan air. Bahan pada kita ini sistem struktur mekanisme sama, dari sistem kerja paru-paru, jantung, semua persis sama. Dan tiap hari kita menginjak di bumi, minum air, makan, semua sama. Kita terproses 9 bulan 9 hari sama. Sudah itu aja, sudah tidak perlu diperpanjang. Kita berpikir sendiri. Apa yang berbeda? Iya. Nah ini. Bahwa keyakinan kan pilihan hidup seseorang. Nah, itu, iya. Nah, ini kan tidak perlu diterus-teruskan. Iya. Cuma dengan pedoman bahwa kita ini mempunyai sistem struktur mekanisme yang sama, baik jasmani maupun rohani. Nah ini. Dan turun ke dunia lewat jalan yang sama, perkawinan atau ketemunya sperma dan kandung telur di dalam kandungan 9 bulan 9 hari bersama, sudah itu biar dikembangkan sendiri. Dari 20-an buku yang sudah ditulis, buku dengan judul apa yang membutuhkan perjuangan dan waktu yang cukup lama, Mbak Gatot? Sebetulnya apa ya, hanya babuan aja, dipecah-pecah itu aja. Oh, iya. Apa dipecah-pecah aja. Pecah-pecah. Iya. Memang kalau sudah bicara masalah misalnya apa aja nilai-nilai kemanusiaan, lalu kehidupan, wah itu makanya merinci, ini yang sulit kan ya. Iya. Merinci. Kalau ada yang mengatakan kita ini dasarnya adalah polasasi merasa bodoh-bodoh. Terus semuanya dibalasasi ya, terus ojo dume, terus tinggal sosum turodo, itu kan banyak sekali kan? Iya. Nah, itu kan kita tidak sampai merinci seperti itu, kita paham semua maksudnya. Ya, paham semua. Dari ini Mbak, saya kembali ke tadi sebentar Mbak, beberapa figur kepemimpinan kita mulai dari Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya. Andai kemudian Mbah Gatot disuruh memuji Bung Karno itu apa kehebatannya, Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, Gus Dur dan seterusnya, itu apa kelebihannya yang barangkali bisa menginspirasi teman-teman? Dari Bung Karno dulu mungkin barangkali. Nah ini kadang-kadang saya ini ada kekhawatiran takut nyeleneh. Tapi saya merasa tidak nyeleneh. Saya hanya tunjuk 2 orang aja. Iya. Bung Karno dan Pak Harto. Iya, oke. Dan di situ yang saya pelajari loh nih ya. Iya. Memang Pak Harto kadernya Bung Karno. Kader. Iya. Itu. Jadi beliau ini orang besar pada zamannya dan saling mengisi. Jadi kita bisa membayangkan andai kata bukan Pak Harto pengganti Bung Karno itu terus gimana?
Jadi ya apa ini mungkin dukung ini lo nggak tahu, saya pikir begitu. Contoh aja ya, Bung Karno itu menggali Pancasila dan berhasil menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan dasar filosofis negara dan bangsa. Terus bagaimana Pak Harto cara pertanda mengembangkan Pancasila? Tiap pembangunan pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila. Pas itu sudah, pas itu sudah. Tiap pembangunan pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila. Titik. Selain itu enggak. Bagaimana Pak Harto pasang badan untuk Bung Karno? Ya. Nah, Bung Karno mengeluarkan trisakti pembangunan. Ya. Bidang politik, ya. Berdaulat dalam bidang politik. Berdikari dalam bidang ekonomi. Berbudaya, berkepribadian dalam bidang budaya. Nah, ini kan trisakti pembangunan. Pak Harto trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tinggi, ya, pemerataan dan stabilitas. Ini tiga roda ini. Tidak bisa lepas satu. Tidak bisa. Tiga ini aja sudah tidak bisa ditawarin sudah. Kabeh pengen ngene gila. Selamanya aja begini. Bagaimana dibayang ada kata bukan Pak Harto. Loh, itu nah ini. Nah, jadi lepas pro kontra aja ya, lepas pro kontra. Jadi memang kepercayaannya. Tapi hebatnya Pak Harto apa? Dia bersembunyi sebagai kader Pak Bung Karno. Ini hebatnya. Itu barangkali mungkin sudah disetting sama Bung Karno. Nah, mungkin dia mampu bersembunyi sampai mengorbankan macam-macam loh ini. Anaknya Pak Harto, anaknya Bung Karno tidak boleh kuliah. Ini kan supaya teman-teman aku duduk kader ya. Iya, paham. Iya. Itu. Sampai dipersepsikan ada kontradiksi gitu kan tapi rupanya akhirnya ketemu juga, ketahuan juga oleh mereka. Ketahuan juga akhirnya. Nah ini kalau terus menerus dibiarkan begini, wong kader dua beliau itu ada terus, mungkin sampai kapan? Nah ini dadi ini ngantem, ini dadi. Nah untungnya ini ada satu kesadaran dari dua beliau ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mungkin beliau paham, beliau paham itu. Tapi dari situasi bangsa yang seperti ini, yang Mbah Gatot khawatirkan sebenarnya apa? Ya, kita akan tenggelamnya jati diri dan tidak terpakainya jati diri dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini dan bermasyarakat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, semono yuk apa ya? Hancur sebelum kiamat. Itu. Jawab apa? Kalau kita berpegang kepada satu pandangan, kita ini bangsa yang besar, jatuh. Ya, misalnya dari sisi itu loh. Walaupun itu sebetulnya saya yakini dari Pedang jatuh hancur, terus dari itu Singosari hancur, Mojopahit hancur. Nah kita terlalu bangkit kembali setelah hancur. Nah setiap hancur ini semua akibat dari perang saudara, terutama Mojopahit. Mojopahit juga perang saudara. Sehingga lemah dihantam dari luar. Dan mungkin perang saudara diciptakan memang dari luar. Sebelum masuk dia suruh perang saudara dulu, baru berani masuk. Nah, kalau akibat dari itu kita hancur, nah kita tetap tidak menyadari. Apa Tuhan itu akan mengampuni kita kalau kita hancur lagi? Terus balik kok ngono lain loh. Ya wis sudah, kamu tidak belajar dari masa lalu. Iya. Terus ya betul ya, semua itu akibat perjuangan. Tapi yang jelas dalam pembukaan UUD 45 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini jelas kan sudah. Tidak semata-mata perjuangan loh. Ya karena rahmat Allah yang semata-mata. Kalau kita terus-menerus wis dibagutno maneng, tukaran maneng. Wis. Nah, ini kan buatnya ini ya. Ya sudah. Karena ngono ya ini soro ini. Di usia ke-75 tahun ini saya melihat sosok Mbah Gatot Hartoyo ini rileks, santai, tenang, gak kelihatan kemprungsung. Itu apa sih Mbak yang dilakukan hari-harinya itu kalau boleh tahu, sama yang diterapkan kok bisa santai, rileks apa gitu? Ya selain saya mungkin guyon-guyon sama kawan-kawan tiap
Jadi kan saya sering pernah mengadakan perkumpulan orang tua-tua. Nah, terus sejak saya umur 60 terkumpul 75 orang, sekarang sudah mungkin tinggal separuh ya. Yang lainnya itu juga tidak bisa keluar karena tidak boleh anak-anaknya. Itu program pertama tiap ketemu itu guyon ya, guyon. Itu saja. Nah, terus ngomong ngatur gitu. Jadi di sini ada bahasa ngomong ngatur gitu dari jurung-jurungnya. Nah ini obat. Jadi ngomong ngatur gitu dari jurung-jurungnya. Kan ada ini ya. Ini obat. Jadi kalau orang sudah ngomong seperti itu, mulai tekan ngomong dusun sampai ngomong soal akhirat, ini obat ternyata. Ini musuhnya mau pedo. Jadi yang punya istri itu ngomong apa wae kan wasile. Tapi bagi ya, pelakunya ini hiburan. Karena dulu itu karan malahan. Karena dulu kalau betul. Iya. Nah terus terkait ini Mbah, saya dan teman-teman ini kan punya rencana untuk tidak hanya keliling Jawa Timur sebenarnya, tapi pengen keliling ke seluruh Indonesia untuk mencari orang-orang seperti Mbah Gatot, sesepuh-sesepuh yang kemudian bisa bercerita tentang sejarah masa lalu, bercerita tentang nilai-nilai kehidupan, kemudian kita transformasikan ke generasi muda gitu kan. Pesan-pesannya Mbah Gatot apa, terus barangkali nanti di tengah perjalanan Mas Hendra ini saya punya teman di mana gitu, barangkali dolani gitu. Jadi kita minta support Mbah dengan segala kerendahan hati kami, minta tolong disupport, dipangestoni sama Mbah Gatot. Supaya terus anak generasi muda terus bangkit dan kembali pada jati dirinya tanpa mengganggu siapapun. Tanpa mengganggu siapapun. Tidak akan berubah apapun, hanya sebab pandangan kita ini pandangan netral. Nah, menerima semua, paham semua bangsa yang masuk ke sini. Nah, kalau tidak, kalau kita ini misalnya hanya berkukuh melangit dewi, tidak bisa masuk masalah ini. Tidak bisa masuk. Walaupun kita sudah sudah jangan bisa masuk di musik wong desa, ya. Di musik wong desa bisa menerima. Akhirnya kita berarti kita ini pandangan kita ini netral. Netral. Tidak boleh sempit, tidak boleh eksklusif. Iya, eksklusif. Menerima apapun dan bahkan menerima perubahan. Kita ini mampu beradaptasi dengan perubahan dan sebagainya, karena mampu kita. Masih biasanya ngetiknya pakai ini Mas? Iya, mesin lawas ini. Iya. Waduh. Luar biasa. Oke, Mbah Gatot Hartoyo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan panjenengan diparingi sehat, seger waras, selamat. Matur suwun Mbah Gatot.